Sebenarnya beda. Ya, orang bilang oh kayaknya kecampur. Enggak. Sudah saya utarakan tadi kan, ya, di edisi yang sebelumnya. Saya ulang lagi. Hoax itu berbeda dengan analisa yang salah. Beda dengan desas-desus, beda dengan pemalsuan, penipuan, penyamaran. Beda. Ya, karena kembali yang hal-hal yang lain yang sudah saya sebutkan tadi itu sifatnya adalah baru suatu kondisi, ya, kondisi di mana ketahuan adanya suatu kesalahan dan kemudian adanya suatu kesalahan ini karena ada ketahuan yang benarnya seperti apa, ya. Suatu penipuan kita mulai bisa tahu bahwa itu ditipu setelah kita tahu yang sebenarnya seperti apa, ya kan. Suatu misalnya pemalsuan juga seperti itu, ya kan. Suatu kesalahan, error dalam suatu analisa bisa ketahuan nanti bahwa itu salah setelah ada ketahuan teori yang benar, ya kan, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sementara kalau hoax itu adalah kesalahan yang model yang kayak gini, tetapi yang disebarkan diperbesar, ya, seolah-olah ini akan bisa terjadi kepada siapapun. Tujuannya beda, tujuannya bukan lagi mempertahankan diri. Kalau yang tadi itu mempertahankan diri, gitu loh. Kalau hoax tidak, justru tanpa dia merasa terserang, tetapi justru dia menciptakan kondisi yang tadi, bikin kekhawatiran lah, bikin ketidakpastian, keresahan, bikin orang jadi sesat atau informasi, lain sebagainya, gitu loh. Ya, nah, jadi hoax itu lebih dalam hal penyampaiannya. Nah, apakah ini selalu bahwa itu di-create sama para penyebar hoax? Tidak juga. Bahkan kadang hoax itu terjadi sebetulnya tadinya itu bukan berita hoax, tetapi karena asumsi penerimaan itu menjadi hoax, dan kemudian karena diteruskan dengan diimbuhkan menjadi hoax. Saya beri contoh yang paling simpel. Misalnya ada pohon tumbang di suatu jalan, kemudian itu mengakibatkan kemacetan, apalagi apabila ternyata mengambil korban, segala gitu loh. Kita melihat korban dan ada pohon yang tumbang, berarti kita berpikir, wah, kalau itu aja bisa korban, berarti suatu saat kalau kita lagi lewat di jalanan ini juga ada yang pohonnya dan lagi hujan, lagi apa misalnya, kondisinya sama seperti itu, kita akan mengalami yang sama. Wajar kita resah. Jadi kemana-mana, waduh, jangan-jangan nanti ketimpa pohon, apa-apa jangan-jangan nanti ketimpa baliho, jangan-jangan ketimpa segala macam menara dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Udah jadi was-was kan, gitu loh. Ya, kenapa? Karena itu hanya diutarakan dengan pohon tumbangnya, tetapi pas diceritakan ternyata pohon tumbangnya itu karena pohonnya sudah tua, atau karena pohonnya itu pertama ketabrak dengan mobilnya otomatis rusak dan kemudian tumbang, atau kemudian karena kena angin ribut. Nah, penyebabnya ini yang tidak dijelaskan, ya, gitu loh. Nah, tidak jelaskan sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak jelaskan, karena asumsinya orang udah tahu nih lagi hujan, bagi kota yang di berita yang sama sesuai dengan lokasi kejadian, menganggapnya wajar. Ini tadi memang hujan gede, jadi ada pohon tumbang, wajar. Tetapi seseorang di kota lain yang kotanya lagi cerah dan kemudian tidak ada hujan ataupun bagaimana lah gitu, mereka akan bilang, wih, kejadian bisa kayak gitu ya, kita juga bisa kejadian gitu loh. Padahal beda, kondisinya itu kondisional. Yang satu secara regional, bahwa ini terjadi satu tempat yang harusnya hanya dipahami di situ. Nah, kesebar jadi repot. Kenapa ini nggak bisa dihindari? Ya susah, namanya di dunia sosial media itu kan luas. The world is flat gitu kan. Saat itu terjadi, maka kejadian di Aceh langsung bisa dibaca orang Papua, orang Bali, orang Medan, orang Makassar dan lain sebagainya. Kalau yang baca masih sesama orang yang Aceh, dekat-dekat daerah sana, sama-sama dekat-dekat kabupaten, masih bisa membayangkan, oh iya, karena ini ada suatu daerah memang kejadiannya gini, lagi ada hujan gitu kan. Tetapi yang di kejauhan kan enggak dapat ya. Oke. Nah, itu pun pada kejadian di luar negeri misalnya. Nah, yang di Indonesia bisa was-was, padahal kejadian luar negeri itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Kulturnya beda, bahasanya beda, mungkin kamu kan bahasa nggak ngaruh lah. Misalnya ternyata kebiasaannya berbeda dan kemudian kondisi cuacanya juga berbeda, itu loh. Ya, nah, tetapi saat di sini menjadi was-was, itu yang disenangi. Akhirnya sesuatu yang tidak hoax menjadi hoax. Oke. Nah, kemudian secara timing, ya, hoax itu menjadi juga tadinya berita biasa. Itu misalnya gini. Kejadian tadi pohon tumbang tadi, kejadiannya di pagi hari. Ya,
jam 10-an. Nah, kemudian orang membacanya sore hari atau baru malam hari atau keesokan harinya. Jam yang sama, dia baca jam segini, wah kejadian pohon tumbang jam sekian, waduh, saya udah deket nih, apa boleh buat lah saya lewat, ternyata lo enggak kok, lancar aja, gitu kan, nggak macet, wah ini jangan itu hoax. Atau orang yang keburu was-was, dia kemudian kejadiannya sudah lewat, tetapi dia was-was, dia keburu ambil jalan lain dan kemudian lebih parah misalnya. Dia bilang gara-gara situ dikabarkan tumbang sih, oh enggak, gitu loh ya. Nah, setelah dikualifikasi ternyata memang tumbang betul, tetapi jam 10 misalnya sudah diangkat pohonnya. Berarti kemudian jam 11, jam 12 keadaan lalu lintas sudah terurai kembali, udah nggak macet dong, gitu loh. Makanya itu jam 4, jam 5 udah harusnya nggak apa-apa. Nah, orang kalau udah yang lewat ternyata dia bilang nggak apa-apa, tadi ada berita katanya macet, ya beda timing. Tetapi orang penerima berita kadang tidak cukup jeli untuk melihat kapan waktunya dan kemudian di mana itu enggak. Cukup hanya teringat hanya suatu judul aja, pohon tumbang di sini bikin macet. Udah, berita yang kayak gitu loh, ya. Nah, kemudian lagi misalnya ada suatu kejadian. Kejadiannya adalah di suatu kota A, ya, dengan suatu benda A di suatu kota A, misalnya di airport, oke, di kota A. Nah kemudian wah ada airport baru begini ternyata rapuh, ternyata ini bla 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 lah. Nah di kota B ada airport baru juga, ya, dan kemudian itu tidak rapuh misalnya, gitu loh. Tetapi si pembaca karena dia tahunya bahwa airport baru itu adanya lah di kota B bukan di kota A, dia langsung meyakini oh ini nih airport yang ini yang ngaco nih, dia sebarkan kemana-mana, airport B hati-hati loh bahaya, ini ada laporan ternyata rapuh bla 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 bla. Ya, kenapa? Dia cukup meyakini dari suatu konten, dari suatu judul, ya, dan kemudian bisa sedikitlah caption atau description gitu udah ada. Dia tidak lagi mengolah lebih dalam. Ini kebiasaan kita karena lebih penting, yang penting mengabarkan dulu kepada orang, gitu loh. Ya, nah sekarang ini baru contoh aja, saya terlalu panjang kalau uraikan semua. Sekarang sesuatu yang bukan hoax aja bisa menjadi hoax, apalagi sesuatu yang memang dibuat menjadi hoax, sudah dari dasarnya udah hoax. Begitu banyak yang beredar di masyarakat, gitu loh. Nah, orang-orang yang sifatnya jadi mengimbuh-imbuhi, dalam tanda kutip sebetulnya salah nggak salah. Kenapa? Gayanya bahasa kita, kalau nggak dibikin heboh, nggak dibikin asik, nggak akan dibaca, nggak akan dimantau. Wah ini menarik nih, kok you bisa tahu ya gini-gini, wah beritanya seru nih, gitu loh. Pas dibaca ternyata biasa-biasa aja. Karena apa? Karena kehebohan awal yang sudah diciptakan. Dan kemudian ada pembicaraan dulu, gitu loh. Ya kan? Nah, di sini sebetulnya ada perannya dari media yang kadang suka memberi judul yang terlalu berlebihan. Ini terjadi baik di televisi yang saya alami, juga kemudian di media cetak. Judulnya kayaknya serem gitu kan, atau koran-koran ya, judulnya wah kayak gimana, ternyata pas dibaca biasa-biasa aja. Nah, kembali orang terpengaruh sama judulnya. Masa kita mau protes, wah judulnya kayak gitu, wah kita nggak bisa protes, ya udah paling mau diproses gini, mau nggak mungkin kan, urus-urus sama pengadilan segala, nggak mungkin, gitu loh. Ya, nah ini jadi ketahuan bedanya. Sementara itu adalah kejadian-kejadian yang tadi berbeda itu semua menjadi campur baur di masyarakat karena tidak tahu lagi apa itu yang hoax, apa itu yang pemalsuan, penipuan, penyamaran dan sebagainya. Contoh mudahnya, karena orang kita biasanya kalau lihat itu adalah suatu kejadian akhirnya. Mobil mogok, dia bawa ke bengkel. Kenapa? Nih mobil saya mogok, udah aja. Gitu loh. Mobil mogok, tolong deh periksa mesinnya. Ya, gitu loh. Ternyata mogok bisa macam-macam. Dari mulai terlambat isi oli, dari mulai ternyata akinya tidak jalan, dari mulai ternyata bensinnya tidak naik, dari mulai ternyata bensinnya isinya yang kotor ataupun apa. Ya, banyak berbagai kerusakan termasuk sampai tidak bisa starter. Tetapi ujungnya mogok. Ya, nah, di sini tidak mau berpikir mengenai apa penyebabnya dan bagaimana memilahkannya, langsung ambil akhirnya aja mogok. Saat dia menyampaikan kepada orang lain, waduh kenapa yuk jalan kaki, mobil saya mogok, dia bilang. Ya memang begitulah mobil, kalau mobil tua bla 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 bla. Ini langsung ngoceh macam-macam dan sebarkan lagi pada yang lain. Oh si A itu mogok mobil gara-gara mobil tua. Padahal si A mobilnya bukan mogok, dia hanya memang mogok, tetapi tadi karena kelalaian di sini. Tetapi si B karena mobilnya adalah mobil tua, diasumsikan si A itu mobilnya juga sama tua, gitu loh. Ya, nah hal yang kayak gini, tetapi orang jadi was-was. Aduh kalau punya mobil tua jadi nanti hati-hati aja, jadi hati-hati gitu. Karena si B yang salah, bukan si A. Ya, maka itu yang saya bilang yang perlu kita perangi adalah ke penyebarannya. Ya, lebih kita pantau di sini.
Dan terakhir penjelasan saya mengenai penyebaran di sini, itu ada recirculated spread, saya bilang gitu lah ya. Apa itu? Langsung berputar kembali di situ, menyebar, tetapi akhirnya berkembali lagi, menyebar kembali lagi. Bayangkan, pasti Anda mungkin pernah mengalami lah, masyarakat juga gitu loh. Suatu kejadian terjadinya berapa tahun yang lalu, kemudian sekarang kembali terangkat lagi kasusnya. Weh, ini kan kalau yang tahu dan masih ingat, dia bilang, oh ini kejadian di sana nih, kejadian beberapa tahun yang lalu. Sekarang kejadiannya sama, oh mirip kali ya, pas dibaca lagi ternyata kejadian sama, tetapi dipoles ulang, sehingga seolah jadi kejadian yang baru. Nah, kesalahannya kan siapa yang memoles ulang? Satu. Yang kedua adalah kemudian siapa? Ada yang meniatkan nggak untuk mengangkat kembali isu-isu lama? Nah, tapi tadinya satu isu yang belum selesai di tahun yang dulu-dulu, kemudian setelah berputar kembali menjadi isu lagi, dan kemudian dari berputar dari sisi yang lain lagi menjadi isu lagi, seolah ada 3 isu. Padahal ini adalah satu isu yang sama. Ya, tetapi orang jadi bilang, jadi seringnya kejadian begini. Sebagai contoh, pohon tumbang tadi, oh pohon tumbang, udah berputar lagi, ternyata pohon tumbang dibilang di kota B, padahal masih kasus tadi nih, cuma ada yang kasih imbuhan. Kemudian berputar lagi, wah jalan macet karena pohon tumbang. Asumsi kita apa di dalam grup tersebut? Wah ngeri sekarang ya, banyak pohon tumbang, gitu loh ya, lagi musim tinggi, wah banyak pohon tumbang. Padahal tumbang satu, berita terulangnya ya beberapa kali. Oke? Ya, nah. Yang kayak gini jelas bikin selalu was-was. Udah saya ulang berkali-kali semuanya. Semuanya harusnya sadar, iya memang kayak gitu ya. Nah, untuk itulah penyebarannya yang harus kita hindari.